Bzzz, au! Kita semua pasti pernah disengat lebah kan? Rasanya emang gak enak banget. Tapi umumnya lebah bukan hewan galak kok. Kemungkinan kita udah bikin hewan kecil ini ketakutan. Serangga ini punya fungsi penting dalam proses penyerbukan. Kehadirannya telah bikin tumbuhan kita terus berbuah. Lebah cuma nyengat saat dirinya merasa terancam. Kalau kamu disengat lebah, posisimu mungkin udah terlalu dekat dengan hewan ini, atau malah terlalu mepet ke sarangnya. Tiap sarang bisa nampung 50.000 sampai 80.000 lebah madu. Dan seperti manusia, lebah akan mempertaruhkan semuanya untuk melindungi rumahnya. Tentunya, lebah nggak memasang alarm atau sistem keamanan yang rumit. Mereka cuma pakai alat penyengat untuk mengusir musuh. Dan saat menyengat, lebah madu juga melepas feromon. Zat kimia ini bisa mempengaruhi perilaku hewan dari spesies yang sama. Kalau seekor lebah sedang menyerangmu, feromon ini kemungkinan akan menarik lebah lain yang ada di dekatnya, dan mereka akan ikut-ikutan menyerangmu. Kamu pasti nggak mau mengalami hal seperti ini kan? Nah, ini dia fakta serunya. Cuma lebah betina yang bisa nyengat. Lebah jantan besar pun nggak punya penyengat sama sekali. Sebetulnya, penyengat merupakan modifikasi dari organ penghasil telur. Ratu lebah juga punya penyengat. Lebah ini lebih besar dari lebah pekerja biasa. Dan ukuran rata-ratanya sekitar 2,5 cm atau 2 kali lebih besar dari lebah pekerja. Karena bertubuh bongsor, ratu lebah sering dianggap punya sengatan yang paling sakit. Oke deh, kita cari tahu dulu yuk. Ratu lebah jarang menyengat karena tugasnya berdiam diri di dalam sarang. Lebah ini memiliki peranan paling penting di dalam koloni karena cuma sang ratu yang bisa bereproduksi. Ratu lebah punya 2 tugas utama di dalam sarang. Pertama, memproduksi aroma kimia yang membantu menyatukan lebah lain agar mereka bisa bekerja sama. Kedua, menghasilkan banyak telur hingga 2.000 butir setiap hari. Sang ratu dikelilingi lebah pekerja yang selalu memenuhi kebutuhannya. Mereka memberinya makanan. Pekerja pendamping juga ngumpulin feromon sang ratu, kemudian menyebarkannya agar mereka nggak nyari ratu baru. Tapi, meskipun jadi ketua sarang dan bertubuh paling besar, lebah ratu nggak begitu jago nyengat. Penyengat lebah biasa dilengkapi dengan duri. Jadi saat dipakain untuk menyerang, penyengat ini akan nyangkut di kulit kita hingga sulit digerakkan. Di dalamnya juga terdapat bisa berbahaya yang dipenuhi dengan protein. Makanya, bisa ini mampu menimbulkan sensasi nyut-nyutan tiada tara. Malahan, bisa mempengaruhi sistem imun dan sel kulit. Penyengat terus memompakan bisa ke dalam tubuh selama lebih dari 10 menit atau sampai terlepas dari kulit. Tapi nggak seperti lebah pekerja. Ratu lebah jarang banget keluar sarang. Tugas utamanya cuma bertelur. Lebah lain di dalam koloni harus melindungi sarang dan ratunya. Karena itu lebah pekerja memiliki penyengat yang paling kuat. Dengan begini, mereka bisa ngusir bahaya yang mungkin datang. Sang ratu cuma perlu membela dirinya dari ratu saingannya. Ia nggak perlu memiliki penyengat ampuh, dan daya sengatnya nggak begitu wah, karena durinya nggak nancep di kulit kita hingga bikin sensasi menyakitkan. Mungkin kita bisa bernafas lega ya dengan fakta ini, tapi jangan terlalu senang dulu. Lantaran penyengatnya nggak begitu ampuh, sang ratu bisa nyengat kita sampai berkali-kali. Penyengatnya ini nempel di saluran pencernaan, saraf, dan ototnya agar ia bisa hidup normal. Saat menyengat, lebah pekerja nggak bisa menarik penyengatnya karena di dalamnya terdapat duri. Dan parahnya lagi, mereka nggak bisa meloloskan diri dari senjatanya sendiri. Kalau penyengat sang ratu sih beda lagi, karena durinya nggak nancep di kulit. Lebah ini nggak perlu mengalami efek negatif. Tapi tetap aja sih, sang ratu cuma akan menyengat kalau di dekatnya nggak ada pengawal. Peristiwa seperti ini sangat jarang terjadi. Tapi bagian tubuh mana ya kalau disengat lebah akan paling kerasa nyut-nyutan? Michael Smith udah mencari tahu soal ini loh. Setelah disengat lebah di 25 bagian tubuhnya, dia menilai masing-masing sengatan dalam skala 1 sampai 10. Menurutnya, area terlembut di tubuh kita adalah cuping hidung yang skalanya 9/10. Kemudian, diikuti dengan bibir atas dengan skala 8,7/10. 3 area yang paling gak sakit saat disengat lebah meliputi tengkorak, ujung jari kaki tengah, dan lengan atas yang semuanya berskala 2,3/10.
Oke, balik lagi ke sang ratu. Gimana ya asal mulanya lebah biasa mendapat gelar sebagai ratu? Gelar ratu jarang banget tergantikan, karena lebah ini bisa hidup selama 5 tahun. Sedangkan lebah pekerja biasanya cuma bertahan selama 6 mingguan. Tapi kalau sang ratu telah mati atau pindah ke sarang lain, koloninya perlu ratu pengganti. Proses ini membutuhkan bantuan royal jelly yang dihasilkan oleh lebah perawat di kepala mereka. Mereka ngasih royal jelly ini ke larva lebah yang baru menetas. Makanan super ini mengandung banyak zat bermanfaat seperti vitamin B, protein, hormon, dan gula. Setelah 3 hari, para lebah pekerja menyeleksi larva yang akan terus dikasih royal jelly. Sedangkan larva lain cuma mengasup makanan yang kurang bernutrisi. Royal jelly bisa memicu fase perkembangan baru pada lebah muda, terutama menumbuhkan organ khusus yang diperlukan untuk bertelur. Tapi kebanyakan orang masih belum tahu proses ini. Sebagian ilmuwan mengklaim bukan royal jelly yang bikin lebah menjadi ratu, melainkan karena makanan yang diasup sang ratu nggak mengandung zat kimia dari tumbuhan alami. Meskipun asal muasal lebah khusus ini nggak diketahui secara jelas, kita bisa paham kenapa jumlahnya cuma 1. Saat ratu pertama muncul, ia akan mencari lebah lain yang juga diberi makan royal jelly. Lalu, sang ratu mulai menyingkirkan saingannya itu. Pasti seru nih kalau ada banyak ratu yang muncul bersamaan. Akan ada pertarungan hingga tersisa 1 ratu saja. Lebah lain di dalam sarang juga punya tugas penting, termasuk mencari makan, menjaga larva muda, dan bikin sarang. Sedangkan lebah jantan bertugas mengawini sang ratu. Di luar masa ini, mereka akan mengasup cadangan madu tanpa melakukan tugas lain. Sementara, lebah betina atau lebah pekerja menjalankan tugas lain seperti bersih-bersih sarang, ngurusin larva, ngejagain ratu, ngumpulin madu, bikin sel, nyari makan, ngejagain sarang, menyerbuki bunga, dan ngasih makan lebah jantan. Semua lebah tahu tugasnya masing-masing. Dengan hormon khusus, mereka mengaktifkan area genetik yang menginfokan tugas yang perlu mereka lakukan dan waktu spesifiknya. Sepanjang hidup, lebah punya 4 fase tugas. Fase pertama dimulai sejak 3 minggu setelah menetas. Saat inilah mereka bisa ngebersihin sel dari sarang. 3 hari kemudian, mereka memasuki fase kedua. Di fase ini, mereka perlu ngasih makan lebah lain selama sekitar 1 minggu. Kemudian, mereka memasuki fase ketiga. Lebah mulai pindah menjauhi pusat sarangnya untuk membantu lebah lain. Mereka bikin sarang dan ngejagain pintu masuknya. Fase ini juga berlangsung selama 1 minggu. Setelah itu, lebah memasuki fase keempat atau fase terakhir. Saat inilah mereka mulai nyari makanan. Inilah fase yang paling membahayakan bagi lebah. Mereka harus keluar sarang untuk nyari serbuk sari, kemudian membawanya pulang untuk dikasihin ke koloninya. Mereka juga meninggalkan jejak bau pada bunga yang sudah mereka sentuh saat mengumpulkan serbuk sari. Dengan begini, mereka bisa ngebedain antara kerabatnya sendiri dengan lebah asing. Terkadang, mereka juga nemu jejak baunya sendiri. Tapi fase ini nggak berlangsung lama, kira-kira cuma 10 hari. Karena kalau kelamaan, lebah akan sangat kelelahan. Setelah menjalani hidup singkat dan terus bekerja, lebah pekerja harus keluar sarang tanpa kembali lagi. Kalau si pekerja ini mati di dalam sarang, lebah pengurus khusus akan segera mengeluarkannya. Masa hidup lebah memang singkat, tapi pola seperti ini bisa berjalan efektif. Malahan, hewan ini sudah ada sejak 130 juta tahun yang lalu.